Ruang Dewa Beladiri, bab 1151 sampai dengan 1155. Bab 1151 kemanapun kau pergi, kau akan mati. Namun jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Dia baru berada di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah, namun dia masih bisa mengalahkan para ahli alam aspek Dharma ini. Tampaknya cukup wajar baginya untuk menghadapi cobaan yang begitu mengerikan. Jika dia benar-benar selamat dari kesengsaraan surgawi, maka mungkin tidak ada seorang pun di wilayah Laut Yunsing yang mampu mengendalikannya. Namun, prasyaratnya adalah dia harus berhasil mengatasi kesengsaraan tersebut. Apakah dia akan menjalani cobaan beratnya di depan semua orang? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Sungguh, dia sedang mencari kematian. Di mata semua orang, dia takut pada klan buaya beracun tanpa bayangan dan klan naga api beracun. Itulah sebabnya dia ingin menjalani cobaan untuk meningkatkan kekuatannya. Seolah-olah orang ini dibutakan oleh ketidakrasionalan saat mengambil keputusan. Semua orang mulai merasa gelisah. Di hadapan kekuatan surgawi, semua orang tampak terlalu tidak berarti. Meskipun mereka semua tahu bahwa ini adalah cobaan Ye Xiwen, hanya melihat cobaan surgawi ini saja sudah membuat semua orang gemetar ketakutan. Ye Xiwen mendongak ke arah awan malapetaka yang semakin tebal di langit, suasana hatinya sangat muram. Mengalami malapetaka di sini pasti akan membawa malapetaka. Memercikkan, hampir seketika, tanpa peringatan apapun, hujan senjata petir mulai berjatuhan dari langit. Petir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang, tombak, dan kapak perang, yang menghujani langit dan menghantam langsung ke laut. Ledakan, 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 ledakan terjadi di mana-mana. Ratusan ribu prajurit klan buaya bayangan ini semuanya hancur oleh kesengsaraan surgawi dan jatuh ke daratan. Pasukan klan buaya bayangan yang dulunya terorganisir dengan baik tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan total. Tidak ada yang menyangka akan berakhir seperti ini, terutama pasukan klan buaya bayangan di daerah terluar, yang menderita kerugian besar dan menanggung dampak terberat dari kekuatan kesengsaraan surgawi. Para prajurit klan buaya bayangan ini, meskipun dianggap elit, seringkali memenangkan pertempuran terutama karena jumlah mereka yang sangat banyak. Banyak dari mereka hanya berada di alam transenden setengah langkah, hanya lebih elit daripada banyak orang suci agung. Sekalipun Laut Yunsing kecil, pada kenyataannya, Sang Bijak Agung hanyalah orang biasa. Hanya mereka yang berada di alam transenden setengah langkah atau lebih tinggi yang dapat dianggap sebagai ahli kecil di wilayah mereka, dan hanya mereka yang melampaui alam transenden yang dapat dianggap sebagai tokoh berpengaruh. Hanya mereka yang berada di alam aspek Dharma yang benar-benar merupakan tokoh kuat yang memiliki otoritas signifikan di wilayah mereka. Kesulitan surgawi biasa bukanlah masalah besar bagi mereka, tetapi itu tergantung pada jenis kesulitannya. Inilah kesulitan yang dialami Ye Xiwen, kesulitan terbesar yang dihadapinya dalam perjalanannya menuju alam aspek Dharma, dan kesulitan yang bermutasi pula, jauh lebih mengerikan daripada kesulitan biasa, bahkan hingga 10 atau 100 kali lipat. Meskipun tidak secara khusus ditujukan kepada mereka, hanya terpengaruh olehnya saja sudah mengakibatkan kerugian besar, dan ini baru gelombang pertama. Beberapa ratus prajurit klan elit tewas di tempat sebelum mereka sempat bereaksi. Para ahli dari klan buaya bayangan di alam aspek Dharma segera menyadari bahwa Ye Xiwen berniat menggunakan kesengsaraan surgawi untuk memusnahkan seluruh pasukan klan mereka. Jika hanya dia seorang diri, bahkan jika Ye Xiwen bekerja sampai mati, dia tetap tidak akan mampu berbuat apapun terhadap ratusan ribu prajurit klan. Tetapi jika kesengsaraan surgawi digunakan, maka situasinya akan sepenuhnya berbeda. Jika itu mereka, mungkin mereka tidak akan berada dalam masalah. Mereka telah memasuki alam aspek Dharma, dan kekuatan mereka luar biasa. Terlebih lagi, kesengsaraan surgawi tidak ditujukan kepada mereka, tetapi terutama kepada Ye Xiwen. Jadi, menghadapi mereka saja tidak cukup, tetapi menghadapi pasukan prajurit klan ini akan lebih dari cukup. Kesulitan surgawi ini sangat menakutkan, semuanya adalah kesulitan surgawi alien yang bermutasi. Jika prajurit suku ini sedikit saja tersentuh olehnya, mereka akan terluka parah. Jika mereka terkena di tempat, itu berarti kematian. Semua cobaan surgawi ini dimaksudkan untuk membunuh Ye Xiwen, monster ini. Bagaimana mungkin prajurit klan dan pasukan ini mampu menahan semua itu? Awalnya, wilayah ini mungkin tidak sebesar ini, tetapi seiring semakin banyak prajurit klan memasuki jangkauan kesengsaraan surgawi, hal itu tampaknya secara langsung memicu kesengsaraan surgawi,
menyebabkan jangkauannya meluas semakin jauh, akhirnya mengelilingi seluruh tanah leluhur klan buaya racun tanpa bayangan. Sekalipun malapetaka surgawi yang bermutasi itu tidak mengenai pasukan klan, malapetaka itu langsung jatuh ke tanah leluhur di dasar laut. Meskipun berbagai formasi telah dibentuk di tanah leluhur, mereka tidak mampu menahan gempuran serangan seperti itu. Tidak ada formasi yang mampu menahan gempuran serangan seperti itu, ini adalah cobaan surgawi, yang melambangkan kekuatan surga. Bagaimana mungkin klan buaya bayangan yang kecil dapat menahan kekuatan surga? Dia berusaha menghancurkan fondasi klan kita. Seru seorang tetua dari klan buaya beracun tanpa bayangan di alam aspek Dharma dengan terkejut. Betapa kejamnya kau! Dia menunjuk Ye Xiwen, jarinya gemetar. Apakah kau tidak takut menyinggung tatanan alam? Langit dan bumi. Jika langit memiliki mata, ia menghormati yang kuat. Klan buaya bayanganmu telah melakukan pembantaian semacam ini berkali-kali, dan kau mampu tetap menjadi penguasa selama bertahun-tahun. Jelas bahwa langit telah lama kehilangan penglihatannya. Bahkan jika ia memiliki mata, ia tetap menghormati yang kuat. Ye Xiwen berkata sambil tertawa dingin, sama sekali mengabaikan hal lainnya. Jika surga benar-benar memiliki mata, klan buaya beracun tanpa bayangan pasti sudah musnah berkali-kali sejak lama. Hukum rimba, di mana yang kuat memangsa yang lemah, adalah salah satu hukum alam yang mendasar. Dan bukankah menurutmu Laut Yunsing terlalu kecil? Laut itu tidak dapat menampung begitu banyak penguasa. Ye Xiwen menghela napas. Aku berasal dari manusia. Ras ini memberiku tubuh dan membentuk jiwaku. Aku tidak akan pernah bisa melepaskannya di kehidupan ini. Cepat, mundur, teriak para anggota kuat klan buaya bayangan. Namun, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri dari tempat ini. Kesengsaraan surgawi telah mengunci mereka. Meskipun bukan ditujukan terutama kepada mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Tidak ada jalan keluar. Terlebih lagi, kecepatan mereka jauh di bawah kecepatan Ye Xiwen, dan kesengsaraan surgawi hanya mengikuti Ye Xiwen. Dengan Ye Xiwen yang mengejar mereka dari dekat, mereka menderita kerugian besar dalam sekejap. Ini hanyalah momen kehancuran yang singkat. Di antara ratusan ribu orang, puluhan ribu tewas di bawah kesengsaraan surgawi. Belum lagi, di tanah leluhur di bawah, formasi yang tak terhitung jumlahnya hancur oleh kesengsaraan surgawi, meninggalkan pemandangan kehancuran total. Anggota klan buaya racun bayangan yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri untuk mencoba menyelamatkan diri, tetapi begitu formasi besar diaktifkan, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat formasi-formasi itu hancur total di bawah kesengsaraan. Surgawi, aku akan melawanmu sampai mati. Seorang master dari klan buaya bayangan menatap Ye Xiwen dengan mata gemetar, wajahnya pucat pasi karena marah. Tiba-tiba, dia menyerbu ke arah Ye Xiwen. Pada saat itu, para ahli lain di alam aspek Dharma juga bergegas menuju Ye Xiwen. Mereka semua menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis ini adalah dengan membunuh Ye Xiwen. Jika Ye Xiwen mati, kesengsaraan surgawi akan dengan sendirinya menghilang, dan klan buaya racun tanpa bayangan akan tetap selamat. Jika mereka tidak bisa menghentikan Ye Xiwen, maka klan buaya beracun tanpa bayangan benar-benar akan binasa. Ye Xiwen merentangkan tangannya, dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar tubuhnya. Dibandingkan dengan ular dan naga listrik di tubuhnya, cobaan yang dihadapi oleh pasukan suku itu bukanlah apa-apa. Begitu dia diliputi lautan petir, seolah-olah dia telah sepenuhnya musnah. Bagi orang biasa, ini akan menjadi peristiwa dahsyat, tetapi bagi Ye Xiwen, itu hanyalah hidangan pembuka. Dia telah melewati begitu banyak cobaan, dan yang satu ini terasa mudah. Bagi orang lain, itu akan menjadi cobaan yang tak teratasi, tetapi bagi Ye Xiwen, itu hanyalah hal biasa. Ini baru hidangan pembuka, tetapi bahkan hidangan pembuka pun sangat menakutkan. Seluruh klan buaya racun bayangan hampir tidak mampu menahannya. Kekuatan surga sangat dahsyat dan tak terduga. Para ahli dari klan buaya racun bayangan yang berteriak-teriak ingin membunuh Ye Xiwen hanya bisa menjerit kesakitan saat mereka dihajar hingga babak belur oleh cobaan surgawi. Semakin dekat mereka dengan Ye Xiwen, semakin pekat dan menakutkan cobaan surgawi itu. Bahkan tubuh Ye Xiwen yang perkasa pun terbelah menjadi dua, dengan asap mengepul dari tubuhnya. Seberapa parahkah keadaan mereka? Banyak tulang mereka patah, dan daging mereka hangus. Mereka sama sekali tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang bisa menyebabkan kesengsaraan surgawi seperti itu,
Atau apakah dia benar-benar telah membangkitkan murka surga dan manusia, sampai-sampai surga pun tidak tahan dan ingin menghukumnya sampai mati? Jika bukan karena dia telah membangkitkan murka surga dan kebencian rakyat, maka hanya ada satu kemungkinan, orang di hadapannya adalah monster yang sangat mengerikan, yang akan mendorong surga untuk mengirimkan cobaan surgawi seperti itu untuk menghukumnya. Apakah ini dianggap sebagai cobaan bagi alam aspek Dharma? Bagaimana mungkin bahkan para ahli di tingkat alam aspek Dharma pun tidak mampu mengatasinya? Jika itu adalah seorang seniman bela diri alam aspek Dharma setengah langkah biasa, mereka akan terbunuh dalam satu pukulan. Belum lagi musuh bisa memblokirnya. Mereka mulai menyesalinya. Mereka menyesal telah memprovokasi Ye Xiwen. Jika mereka tidak memprovokasinya sejak awal, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Namun, mereka bahkan tidak memikirkan hal itu. Mereka semua menggunakan metode masing-masing untuk mencoba bertahan dari cobaan surgawi ini, yang bukanlah tugas mudah. Namun, Ye Xiwen tidak pernah berniat untuk berdiam diri dalam situasi ini. Dia bergerak sangat cepat bahkan di tengah kesulitan, langsung menerkam seorang ahli alam aspek Dharma. Bang! Dengan suara mendesing yang keras, Ye Xiwen menghantamkan telapak tangannya ke tubuh pria itu. Pakar alam aspek Dharma ini, yang telah disiksa oleh kesengsaraan surgawi dan hampir setengah mati, bukanlah tandingan serangan Ye Xiwen. Dia langsung terhantam luka serius oleh pukulan telapak tangan Ye Xiwen, dan kemudian sepenuhnya dibanjiri oleh kobaran petir. Dalam sekejap, dia hancur menjadi puing-puing hangus. Faktanya, Ye Xiwen bahkan tidak perlu bergerak. Hanya dengan berdiri di samping seseorang, dia bisa menarik banyak sekali sambaran petir yang akan menyambar mereka hingga mati. Dia bagaikan pembawa sial, kemanapun dia pergi, para ahli di alam aspek Dharma akan langsung binasa. Namun, para ahli alam aspek Dharma ini, yang terjerat dalam kesengsaraan surgawi, tidak punya jalan keluar dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Ye Xiwen menerkam mereka. Bab 1152 Kekacauan di wilayah Laut Yunsing. Di lautan Yunsing yang tak berujung, pasukan besar yang terdiri dari lebih dari 1 juta prajurit Dao menyapu daratan. Kemanapun mereka lewat, semua kekuatan besar menoleh dengan tak percaya, menatap pasukan yang terdiri dari 3 prajurit Dao ini seolah-olah mereka melihat hantu. Itu adalah kekuatan yang dahsyat, seolah-olah akan menaklukkan wilayah yang tidak dikenal. Bukankah ini prajurit Dao dari Gua Terang, Sekte Guiyuan, dan Istana Hailong? Ya Tuhan, mengapa ketiga pihak ini bertindak bersama? Mungkinkah umat manusia akan melancarkan operasi besar? Seorang ahli ras laut berkata dengan sangat bingung setelah melihat pemandangan ini. Meskipun keduanya adalah penguasa tertinggi, dibandingkan dengan penguasa tertinggi ras laut, penguasa tertinggi ras manusia tidak diragukan lagi jauh lebih rendah hati. Mereka jarang menggunakan taktik ras laut untuk memusnahkan seluruh klan dan keluarga. Pengerahan prajurit Dao adalah peristiwa besar, apalagi gabungan kekuatan begitu banyak prajurit Dao. Pasukan berkekuatan 1 juta orang cukup untuk meratakan seluruh wilayah Laut Yunsing. Bahkan seorang penguasa tertinggi ras laut pun tidak akan berdaya untuk menghentikan mereka. Bahkan jika mereka bersembunyi di tanah leluhur mereka, mereka kemungkinan besar akan binasa. Tentu saja, dalam skenario seperti itu, pasukan prajurit Dao ini juga akan menderita kerugian besar. Alasan mengapa ketiga penguasa manusia utama mengerahkan begitu banyak prajurit Dao adalah karena mereka merupakan saingan para penguasa ras laut, atau karena ada invasi dari musuh asing. Hanya itu saja, jika terjadi invasi asing, maka kemungkinan besar dampaknya akan jauh lebih besar. Mereka mungkin tidak sepenuhnya tidak dapat menerima kabar apapun. Bahkan, pada dasarnya semua kekuatan di wilayah Laut Yunsing bergantung pada 6 kekuatan utama ini untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, jika terjadi invasi asing, mereka pasti akan diharuskan untuk merekrut sejumlah besar ahli, dan bahkan prajurit Dao dalam pasukan mereka pun akan direkrut dan digunakan sebagai umpan meriam. Namun, karena belum ada berita seperti itu yang muncul, jelas ini bukan invasi oleh musuh asing. Tetapi jika bukan invasi, apakah itu berarti umat manusia akan berperang dengan makhluk laut? Di masa lalu, makhluk laut yang terbiasa mendominasi dan sombong, tidak akan pernah memiliki pikiran seperti itu. Sekalipun mereka memiliki keberanian, mereka tidak akan berani memberontak melawan umat manusia. Meskipun umat manusia juga memiliki 3 penguasa tertinggi, pada kenyataannya, kekuatan keseluruhan ras laut melampaui kekuatan umat manusia di seluruh Laut Yunsing.
Ruang hidup mereka juga jauh lebih luas daripada ruang hidup umat manusia. Manusia hanya dapat bertahan hidup di pulau-pulau yang tersebar di Laut Yunsing, jauh lebih rendah daripada ras laut. Seluruh hamparan laut yang tak terbatas, dan bahkan beberapa pulau di permukaan laut, telah diduduki oleh mereka, menjadi tempat berkembang biak mereka. Oleh karena itu, kekuatan umat manusia selalu lebih rendah daripada kekuatan ras laut, dan itulah sebabnya. Keduanya adalah tiga kekuatan besar. Alasan mengapa umat manusia, kekuatan dominan, jauh lebih tidak menonjol daripada ras laut adalah karena mereka kurang kuat, dan ini wajar. Namun, keadaan sekarang berbeda. Di Laut Yunsing, keseimbangan kekuatan telah bergeser secara halus. Dengan gugurnya hampir 100 ahli alam aspek Dharma di tangan Ye Xiwen, pasukan klan laut telah menderita pukulan telak. Lebih dari 100 ahli di alam aspek Dharma telah mencakup hampir setengah dari ahli alam aspek Dharma di antara klan laut. Kehilangan ini merupakan pukulan telak bagi klan laut, jika bukan kehancuran total. Ini bisa dibilang masa terlemah bagi ras laut di Laut Yunsing. Akan sangat baik bagi umat manusia untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu. Setelah menyadari hal ini, banyak makhluk laut langsung ketakutan. Meskipun ketiga penguasa itu seperti gunung yang menekan makhluk laut, dan semua kekuatan, besar maupun kecil, secara langsung atau tidak langsung dieksploitasi oleh mereka, ketiga penguasa itu juga berfungsi sebagai perisai, melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan mereka. Jika ketiga penguasa itu lenyap, situasi di antara seluruh makhluk laut akan mengalami perubahan mendasar. Secara khusus, mereka semua menyadari bahwa pasukan yang terdiri dari lebih dari 1 juta tentara Dao ini sedang menuju ke sarang klan buaya beracun tanpa bayangan, yang memicu desas-desus bahwa umat manusia akan berperang dengan ras laut. Di antara pasukan jutaan prajurit Dao ini, banyak orang memperhatikan kehadiran banyak aura kuat dan banyak ahli yang familiar di alam aspek Dharma, yang semakin menegaskan klaim bahwa kecuali mereka bermaksud untuk melancarkan perang habis-habisan melawan klan laut, mereka tidak akan mengerahkan begitu banyak ahli yang menakutkan. Pada saat itu, seluruh Laut Yunsing dilanda kekacauan dan semua orang ketakutan. Banyak kekuatan segera memperkuat pertahanan mereka sendiri dan mulai memanggil kembali anggota klan atau murid mereka yang sedang pergi. Bagi mereka, pertarungan antara kekuatan-kekuatan hegemonik seperti itu bagaikan pertarungan para dewa, dan manusia fana akan menderita. Mereka tidak berniat terlibat dalam masalah ini. Tidak peduli bagaimana keenam penguasa itu bertarung, mereka tetaplah keenam penguasa itu. Selama mereka berhati-hati, siapa yang bisa menjatuhkan mereka? Tetapi pasukan mereka tidak sebanding dengan pasukan tingkat penguasa itu. Bahkan pasukan kelas 1 pun hanyalah umpan meriam dan awan yang berlalu di hadapan pasukan penguasa. Begitu perang antara kedua ras benar-benar pecah, bisakah mereka benar-benar tetap berada di luar konflik? Selama bertahun-tahun, kedua ras tersebut tidak pernah berperang, sebagian besar karena umat manusia harus mentolerir Kinru terus-menerus ras laut ke wilayah hidup mereka sebagai imbalan atas kesempatan dan sumber daya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, beberapa makhluk laut sama sekali tidak peduli. Mereka sedang mencari kematian. Klan buaya bayangan dan klan naga api beracun, apapun yang terjadi, adalah dua penguasa tertinggi klan laut kita. Sekalipun mereka benar-benar telah mengalami kemunduran, mereka tidak boleh diintimidasi oleh orang biasa. Lagi pula, mereka hanya kehilangan beberapa anggota berpangkat tinggi dari alam aspek Dharma. Mereka masih memiliki pasukan besar prajurit Dao, dan tanah leluhur mereka dipenuhi dengan susunan sihir yang tak terhitung jumlahnya. Mencoba menerobos masuk hanyalah angan-angan. Jangan pernah memikirkannya kecuali kau siap binasa bersama mereka. Gagasan ini telah diakui oleh banyak orang, dan memang benar adanya. Perdamaian di antara keenam penguasa ini selama bertahun-tahun, meskipun ada beberapa gesekan kecil, tidak pernah berujung pada perang antar klan. Bahkan setelah Ye Xiwen membantai generasi muda ahli dari kedua klan, Sekte Guiyuan akhirnya gagal untuk melawan kedua klan tersebut. Alasan sebenarnya adalah kedua klan tersebut saling waspada dan tidak berani memulai perang secara sembarangan. Mengalahkan suatu kekuatan mungkin tidak sulit, tetapi memusnahkannya sepenuhnya adalah hal yang mustahil. Dan jika kekuatan itu tidak sepenuhnya hancur, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka akan digigit ular alih-alih membunuhnya? Namun terlepas dari pemikiran mereka, pasukan yang terdiri dari lebih dari 1 juta prajurit Dao ini tetap berbaris dengan kekuatan besar menuju sarang klan buaya racun tanpa bayangan. Bukan hanya makhluk laut biasa yang merasa gelisah,
bahkan klan Paus Pemecah Langit tiba-tiba menyadari bahwa keseimbangan di Laut Yunsing telah terjaga selama bertahun-tahun sebagian besar karena keseimbangan antara 6 penguasa tertinggi. Meskipun makhluk laut lebih kuat daripada umat manusia, keseimbangan secara keseluruhan masih terjaga. Namun, jika pasukan manusia ini menghancurkan salah satu dari 3 penguasa tertinggi makhluk laut, keseimbangan akan terganggu. Para anggota berpangkat tinggi dari Skywell langsung menegang. Jika ini terjadi, mereka pasti tidak akan tinggal diam, karena bagaimanapun juga, mereka juga bagian dari ras laut. Namun, mereka jelas tidak mengantisipasi situasi pertempuran ini. Menurut mereka, bahkan jika pertempuran tingkat tertinggi terjadi, itu tidak akan menjadi masalah. Pertempuran tingkat ini bisa berlangsung sangat lama sebelum pemenangnya dapat ditentukan, dan bahkan bisa berlangsung selama ratusan atau ribuan tahun. Tidak perlu terburu-buru, mereka bisa menunggu sampai menerima informasi yang akurat sebelum bertindak, dan pada saat itu, mereka akan lebih dari mampu untuk bergabung dengan pihak manapun. Namun, mereka sepenuhnya salah menilai situasi pertempuran ini dan tidak ada kemungkinan terjadinya perang perlawanan yang berkepanjangan. Di barisan terdepan dari pasukan Dao yang berjumlah jutaan orang, pemimpin Sekte Guiyuan memimpin, menyerbu di bagian paling depan barisan. Di kejauhan tampak penguasa prefektur Hailong dan penguasa Gua Guangming, keduanya ahli terkemuka di antara 3 penguasa besar umat manusia. Namun, di belakangnya bukanlah para tetua atau tetua senior berpangkat tinggi, melainkan Pei Xingchen. Setelah berhasil memasuki alam aspek Dharma, Pei Xingchen hampir secara universal diakui sebagai pemimpin Sekte Guiyuan berikutnya. Murid-murid saingannya yang lain tersingkir setelah ia berhasil memasuki alam aspek Dharma, membuat mereka tak tertandingi. Beberapa di antara mereka dulunya adalah para jenius luar biasa dari Sekte Guiyuan ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun, setelah kekaguman awal mereka masih berkutat di puncak tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah, tidak mampu mengatasi kesengsaraan surgawi. Bahkan bagi para jenius, mengatasi kesengsaraan surgawi di alam aspek Dharma adalah mimpi buruk. Seandainya tidak ada keadaan yang tidak terduga, Pei Xingchen hanya akan menjadi salah satu kandidat. Setelah dia, Sekte Guiyuan akan membina beberapa talenta muda yang luar biasa lainnya, dan kemudian memilih salah satu dari hampir 10 orang ini untuk menjadi pemimpin Sekte Guiyuan di masa depan. Pada saat itu, bahkan yang tertua di antara mereka baru berusia 2 atau 3 ribu tahun. Dibandingkan dengan rentang hidup mereka yang mencapai puluhan ribu tahun, mereka masih berada di puncak kejayaan dan dapat memimpin Sekte Guiyuan dengan mantap selama ribuan tahun. Namun, Pei Xingchen kali ini meraih kesuksesan yang tak terduga, karena dialah yang pertama memasuki alam aspek Dharma. Kini, persaingan untuk menjadi pemimpin sekte hampir kehilangan ketegangannya. Selama Pei Xingchen tidak binasa, dia akan menjadi pemimpin sekte berikutnya. Bahkan pemimpin Sekte Guiyuan pun telah merencanakan bahwa begitu masalah ini terselesaikan dan kedua penguasa tertinggi itu ditangani sekaligus, yang tersisa hanyalah menyerahkan takhta kepada Pei Xingchen. Di antara para pemimpin, kekuatan Pei Xingchen hanya kalah dari pemimpin Sekte Guiyuan. Kekuatan surgawi, aku merasakan gelombang kekuatan surgawi di depan. Seseorang sedang mengalami cobaan surgawi. Pemimpin Sekte Guiyuan mengerutkan kening dan berkata, melihat bahwa mereka hampir sampai di tanah leluhur klan buaya beracun Jueying, namun mereka telah bertemu seseorang yang sedang mengalami cobaan surgawi. Bab 1153 membereskan kekacauan. Bukan hanya anggota Sekte Guiyuan yang merasakannya, tetapi para ahli dari Istana Hailong dan Gua Guangming yang berdekatan pun juga merasakannya. Pemimpin Sekte Guiyuan pasti menawarkan semacam imbalan untuk membujuk kedua penguasa tersebut agar mengumpulkan pasukan sekutu Dao yang begitu besar dalam waktu sesingkat itu. Meskipun para prajurit Taois ini hampir selalu berpindah tempat, mengumpulkan mereka dalam waktu sesingkat itu mungkin bukanlah tugas yang mudah. Ye Siwen, kuharap kau tidak akan mengecewakan kami, kata pemimpin Sekte Guiyuan sambil menyipitkan matanya. Dia telah membayar harga yang cukup mahal untuk membujuk para ahli dari Istana Hailong dan Gua Guangming untuk bergabung, semua itu karena dia mempercayai Ye Siwen. Atau lebih tepatnya, saya yakin penilaian saya tepat, seseorang yang mampu mendominasi Laut Yunsing tentu bukanlah orang yang berbicara sembarangan. Ini juga menunjukkan kepercayaan pada penilaian Pei Xingchen. Ini adalah pertaruhan besar. Pertaruhan ini bergantung pada apakah Ye Siwen dapat menepati janjinya dan melumpuhkan kedua klan tersebut.
Jika mereka pergi, apakah mereka benar-benar hanya ada di sana untuk membersihkan kekacauan? Pasukan prajurit Dao, yang semuanya dilengkapi dengan artefak sihir terbang dengan sangat cepat. Dalam sekejap, mereka telah tiba dalam jangkauan Tianwei. Sekarang, lebih banyak orang menyadari bahwa Tianwei ditinggalkan oleh seseorang yang telah mengalami cobaan di sini, dan bahwa tempat ini sebenarnya adalah tanah leluhur klan buaya racun tanpa bayangan. Siapa yang berani menanggung cobaan di tempat seperti itu? Bukankah itu sama saja mencari kematian? Namun, ketika mereka benar-benar tiba di rumah leluhur klan buaya bayangan, mereka masih sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat di tempat itu. Awalnya, mereka mengira itu mungkin akan menjadi pertempuran yang sangat sengit. Lagi pula, sebagai salah satu penguasa Laut Yunsing, tanah leluhur klan buaya bayangan akan menjadi tempat yang paling dijaga ketat, dan ratusan ribu prajurit klan telah ditempatkan di sana untuk waktu yang lama. Namun, yang mengejutkan mereka, tidak ada yang menghentikan mereka bahkan setelah mereka mencapai tanah leluhur klan buaya bayangan. Di laut itu, bukan hanya pemandangan kehancuran, tetapi juga medan perang neraka yang sesungguhnya. Mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya mengapung di permukaan, dan dilihat dari pakaian mereka, mereka sebenarnya adalah pasukan klan buaya bayangan. Yang terpenting, hanya dengan perhitungan kasar saja sudah menunjukkan bahwa ratusan ribu tentara klan buaya bayangan kemungkinan besar telah tewas di laut. Jumlah mayat yang begitu banyak benar-benar menutupi permukaan laut. Selain itu, baunya juga seperti terbakar. Setiap mayat tampak seperti telah dibakar, mengeluarkan bau hangus yang busuk. Namun, tak satu pun monster laut yang berani mendekat dalam radius puluhan ribu mil, karena kekuatan ilahi di daerah ini terlalu kuat. Meskipun bau darah mewarnai seluruh laut menjadi merah, tak satu pun monster laut yang berani mendekat. Makhluk laut ini merasakan ketakutan mereka terhadap langit dengan lebih tajam dan memahami teror tersebut dengan lebih dalam. Mereka bertindak hampir sepenuhnya berdasarkan insting, dibatasi oleh naluri mereka dan takut untuk mendekati atau menjauhi bahaya. Tidak seperti makhluk cerdas, yang, bahkan ketika tubuh mereka merasakan ancaman yang mengerikan, biasanya tidak mundur. Semua ahli manusia yang menyaksikan pemandangan ini, takjub dan takjub, rasa dingin menjalari punggung mereka. Bagi keenam penguasa itu, mereka memiliki dua kartu truf, yang pertama adalah para anggota berpangkat tinggi dari alam aspek Dharma, dan yang kedua adalah legiun pasukan klan mereka, dan legiun pasukan klan ini menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar bagi kekuatan manapun. Ini juga merupakan kartu truf terbesar mereka, dan mereka umumnya tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Inilah prinsip di balik pepatah, untuk menggunakan pasukan dalam waktu singkat, seseorang harus mempersiapkannya selama 1000 hari. Para prajurit ras laut sebenarnya mirip dengan prajurit Dao ras manusia, dan memiliki sifat yang sama, hanya berbeda nama. Namun, ketika mereka benar-benar melihat prajurit laut yang tak terhitung jumlahnya tergeletak mati di laut, mereka tetap merasa sangat ketakutan. Rasa dingin menjalar di punggungku. Bagi para pejabat tinggi ini, andalan terbesar mereka justru terletak pada legiun prajurit Dao ini. Jika itu adalah pertempuran antara dua kekuatan besar, itu akan menjadi hal yang berbeda. Jika pertempuran antara dua kekuatan besar memanas, tidak mengherankan jika kerugiannya berlipat ganda. Tetapi jika semuanya disebabkan oleh satu individu, maka itu akan benar-benar mengerikan. Karena ketika seseorang memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh kekuatan, orang itu menjadi hama, suatu keberadaan yang mengganggu keseimbangan. Pikiran pertama banyak orang saat bertemu orang seperti itu adalah untuk segera menghentikannya. Namun, mereka kemudian menyadari bahwa orang tersebut telah tumbuh hingga titik di mana mereka tidak dapat mengendalikannya. Jika mereka membuatnya marah, mereka mungkin akan berakhir seperti klan buaya beracun tanpa bayangan. Para eksekutif puncak dari ketiga kekuatan besar ini semuanya mengetahui janji Ye Xiwen sebelum dia pergi, bahwa mereka hanya perlu membereskan kekacauan yang ada. Karena Ye Xiwen mengatakan itu, dan sekarang hal ini telah terjadi, mereka hampir yakin bahwa Ye Xiwen lah yang melakukannya. Jika bukan Ye Xiwen yang melakukannya, mereka benar-benar tidak bisa membayangkan siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu. Mungkin hanya Ye Xiwen yang misterius yang mampu melakukannya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bahkan seorang tetua agung sekte Guiyuan di alam aspek Dharma pun merasa merinding menyaksikan pemandangan ini. Untungnya, kita tidak menyinggung perasaannya, kalau tidak, mungkin kitalah yang akan mendapat masalah sekarang.
Dia melampaui kesengsaraan. Dia menggunakan kesengsaraan surgawi untuk membunuh semua prajurit klan ini. Pei Xingchen membuat dugaan besar. Melihat mayat-mayat prajurit klan itu, banyak di antara mereka masih memiliki elektron yang tersisa. Menurutnya, dugaan ini adalah yang paling mungkin. Namun, mendengar hal ini membuat semua orang berkeringat dingin, karena mereka tidak dapat membayangkan cobaan surgawi macam apa yang dapat memusnahkan semua pasukan klan di sini, termasuk banyak ahli di tingkat alam aspek Dharma, yang juga tidak dapat menghindari kematian. Kesulitan surgawi biasa, bahkan yang berada di alam aspek Dharma, tidak akan pernah bisa mencapai kekuatan yang begitu menakutkan. Dia ditakdirkan untuk menjadi hebat. Pemimpin Sekte Guiyuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Kami khawatir bahwa orang seperti itu yang tinggal di Laut Yunsing kami akan mengganggu keseimbangan dan menjadi masalah besar bagi kami. Tapi sekarang sepertinya kami terlalu percaya diri. Perairan dangkal tidak dapat memelihara naga sejati, dan sisi kemas tidak dimaksudkan untuk tinggal di kolam. Mereka berubah menjadi naga ketika bertemu angin dan awan. Laut Yunsing terlalu kecil untuk menampung seorang jenius seperti itu. Dia akan pergi cepat atau lambat. Apa yang kita khawatirkan? Ia sangat menyadari bahwa penderitaan surgawi berbeda-beda dari orang ke orang. Semakin luar biasa seseorang, semakin mengerikan penderitaan surgawi yang akan dialaminya, 10 atau bahkan 100 kali lebih mengerikan daripada bagi orang biasa. Kita dapat menemukan beberapa petunjuk dari intensitas penderitaan surgawi tersebut. Fakta bahwa Ye Xiwen mampu menggunakan kesengsaraan surgawi untuk memusnahkan perlawanan terakhir klan buaya racun tanpa bayangan sudah menunjukkan bahwa kekuatan kesengsaraan surgawinya pasti telah mencapai tingkat yang luar biasa. Orang yang begitu jenius bukanlah orang biasa, dia tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Dan orang seperti itu tidak bisa selamanya terkurung di Laut Yunsing. Pada saat ini, tatapan semua orang menembus lapisan mayat dan air laut, mencapai dasar laut, yang juga merupakan pemandangan mengerikan, tidak jauh lebih baik daripada permukaan. Di mana-mana, terdapat sisa-sisa dan jejak yang hancur, dan susunan sihir yang tak terhitung jumlahnya berada dalam reruntuhan. Di bawah gempuran kesengsaraan surgawi, susunan-susunan ini akhirnya tidak dapat menahan serangan dan semuanya hancur. Di antara mereka, beberapa ahli yang selamat dari klan buaya racun bayangan meratap, menyesali kehancuran yang dibawa ke klan mereka oleh iblis bernama Ye Xiwen. Namun, mereka jelas telah lupa bahwa mereka telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya, dan mereka tidak tahu berapa banyak klan atau sekte yang telah dimusnahkan oleh mereka, meninggalkan banyak anak yatim piatu dan janda yang menjerit dengan cara yang sama. Aku tidak menyangka yang akan kita dapatkan di sini hanyalah membersihkan kekacauan, kata ketua Sekte Guiyuan sambil tersenyum masam, tetapi kemudian ia kembali bersemangat. Dilihat dari pemandangan itu, Ye Xiwen jelas tidak punya waktu untuk membersihkan medan perang sebelum bergegas ke tanah leluhur klan naga api beracun. Dengan kata lain, masih ada banyak sekali harta karun di dalamnya. Klan buaya bayangan telah berdiri di wilayah laut ini selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, sebagai penguasa, mereka telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Mereka dapat memperkirakannya hanya dengan memikirkan kekayaan di perbendaharaan mereka sendiri. Memikirkan hal ini, napas banyak anggota berpangkat tinggi menjadi cepat. Ini adalah kekayaan yang sangat besar yang cukup untuk membuat semua orang iri. Tidak hanya Sekte Guiyuan, tetapi juga orang-orang dari Istana Hailong dan Gua Guangming mulai bernapas dengan cepat. Namun, setelah diskusi terakhir di antara ketiga faksi, mereka memutuskan untuk meninggalkan 100.000 orang untuk membersihkan kekacauan. Rampasan dari penyerangan akan dibagi rata di antara ketiga faksi. Tentu saja, sebagian akan disisihkan khusus untuk Ye Xiwen, dan jumlahnya akan cukup besar. Ini bukan hanya karena mereka telah mendapatkan banyak keuntungan dari Ye Xiwen, tetapi yang lebih penting, karena kekuatan Ye Xiwen membuat mereka waspada, dan mereka tidak berani menggelapkan bagian Ye Xiwen. Meskipun Ye Xiwen tidak mengatakan apapun, menurut adat, dia akan mendapatkan porsi terbesar. Sisa kelompok itu langsung menuju ke kampung halaman leluhur klan naga api beracun. Setelah belajar dari contoh klan buaya beracun tanpa bayangan, tidak ada seorang pun yang percaya pada klan naga api beracun lagi. Mereka yakin bahwa Ye Xiwen dapat mengalahkan klan naga api beracun. Tujuan mereka pergi ke sana sekarang hanyalah untuk membersihkan kekacauan dan membagi kekayaan klan naga api beracun. Klan naga api beracun tidak lebih lemah dari klan buaya racun bayangan, dan kekayaan mereka sangat mengagumkan.
Ketika mereka tiba di tanah leluhur klan naga api beracun, langit di atas tanah leluhur sepenuhnya diselimuti oleh kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan Ye Xiwen belum berakhir, sebaliknya, itu baru saja memasuki tahap paling intens. Ketika mereka benar-benar menyaksikan Ye Xiwen menjalani cobaan beratnya, mereka semua sangat terkejut, hampir lumpuh karena ketakutan. Dibandingkan dengan itu, pemandangan mayat-mayat yang berserakan di laut di atas tanah leluhur klan buaya bayangan tampak pucat. Bab 1154 hancurkan mereka semua. Ye Xiwen kini dikepung oleh sekelompok makhluk mitos, yang masing-masing merupakan makhluk buas legendaris dan terkenal. Naga, Phoenix, Unicorn, Bai Ze, Bi Fang, dan banyak binatang buas kuno lainnya yang namanya sama sekali tidak mereka kenali. Makhluk-makhluk buas ini terbuat dari petir, tubuh mereka berderak dengan listrik, sangat terang. Masing-masing memancarkan keganasan yang tak terbayangkan, dan meskipun mereka bukan makhluk hidup, mereka jauh lebih menakutkan daripada makhluk hidup manapun. Karena makhluk-makhluk buas ini telah ditanamkan naluri bertarung, dengan kata lain, mereka hanya memiliki kesadaran bertarung. Artinya, mereka pada dasarnya adalah sekelompok mesin tempur, dan sekelompok mesin tempur yang sebagian besar terdiri dari binatang buas purba. Adegan ini sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Jika itu salah satu dari mereka, bahkan seseorang seperti pemimpin Sekte Guiyuan, tidak akan ada jaminan bahwa dia mampu menghadapi salah satu dari mereka. Namun, Ye Xiwen tidak menunjukkan kelemahan di bawah serangan binatang buas yang ganas ini. Raungan. Seekor naga petir meraung dan melesat ke langit, cakarnya merobek ruang hampa yang tak terhitung jumlahnya di udara. Inilah tangan cakar naga yang sebenarnya. Imitasi tangan cakar naga dalam seni bela diri manusia tampak menggelikan di hadapan tangan cakar naga yang asli ini, dan sama sekali tidak mirip. Satu serangan cakar ini mampu menghancurkan gunung menjadi debu. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Kekuatan cakar naga listrik itu begitu besar sehingga bahkan seorang martir yang mampu membelah gunung pun bisa hancur hanya dengan satu hentakan. Adapun pria ini, Ye Xiwen, yang berada di hadapannya, memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran di tubuhnya. Beberapa goresan terlihat jelas, bahkan tulang di dalamnya pun terlihat. Namun, luka-luka itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat jelas oleh mata telanjang. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka, Ye Xiwen tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Darah dan ki di dalam tubuhnya terus mendidih dan bergejolak, siap untuk meledak keluar. Tubuhnya yang tak terkalahkan ditempa untuk menghadapi makhluk-makhluk yang secara alami sangat kuat ini. Bagaimana mungkin dia mundur? Ini adalah pertarungan antara kekuatan yang diperoleh dan kekuatan bawaan. Meskipun ada lebih dari satu makhluk buas ini, dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Energi bintang yang tak terhitung jumlahnya terkumpul di tangannya, membentuk wujud raksasa, yang kemudian ia lepaskan dengan pukulan yang dahsyat. Ledakan, sebuah kepalan tangan dan sebuah cakar bertabrakan dengan keras di udara. Cahaya yang menakutkan itu, seperti gelombang pasang, menyapu ke segala arah dalam sekejap, dengan kilat bercampur dengan kekuatan bintang-bintang, berfluktuasi liar. Naga listrik itu langsung terlempar jauh, seluruh lengannya hancur oleh Ye Xiwen. Sekalipun naga listrik ini sangat kuat, ia tidak memiliki bentuk fisik, energi petir belum mengeras hingga sejauh ini. Ini sangat tidak terduga bagi Ye Xiwen. Tubuh fisiknya sangat kuat, ini adalah prinsip dasarnya. Semua seni bela dirinya didasarkan pada kekuatan tubuhnya yang tak terkalahkan, sebanding dengan dewa, iblis, dan monster. Dia tidak peduli dengan binatang laut, senjata iblis, atau artefak magis. Meskipun pukulan Ye Xiwen menghancurkan lengannya, energi yang tak terhitung jumlahnya terus berkumpul di sekitarnya. Dia pulih. Meskipun makhluk-makhluk ini tidak memiliki tubuh fisik, memiliki tubuh fisik juga memiliki keuntungannya. Jika tidak, bahkan jika Ye Xiwen menghancurkan lengan mereka dengan satu pukulan, mereka tidak akan mampu pulih. Namun, sebelum dia dapat melanjutkan pengejarannya, makhluk-makhluk ganas lainnya menerkamnya, dan dia segera kembali terjun ke medan pertempuran melawan makhluk-makhluk petir lainnya. Adegan ini berlangsung hampir sepanjang hari, setiap kali, NG hanya bisa melumpuhkan mereka, tetapi tidak bisa membunuh mereka. Karena binatang buas lainnya tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja, semangat bertarungnya tertunda. Jika tidak satu pun dari binatang buas ini yang akan menjadi tandingannya, dan jika mereka muncul satu persatu, pertempuran pasti sudah berakhir sejak lama. Namun,
Cobaan surgawi ini jelas tidak akan mudah bagi Ye Xiwen. Pertempuran masih berlangsung. Bahkan dengan fisik Ye Xiwen yang tangguh, dia telah terluka beberapa kali dan tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan terluka lagi. Sementara itu, pasukan Taois dari 3 kekuatan dominan di kejauhan hanya bisa tetap berada di luar kesengsaraan surgawi, tidak berani memasukinya. Kesengsaraan surgawi yang aneh ini benar-benar membuat mereka ketakutan. Mereka belum pernah melihat kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan sebelumnya. Beberapa kesengsaraan surgawi bahkan telah memusnahkan seluruh klan penguasa. Yang lebih menakutkan lagi adalah munculnya binatang ilahi kuno. Binatang ilahi kuno ini, yang terbentuk dari kesengsaraan surgawi, mungkin tidak jauh berbeda dari binatang ilahi sungguhan, meskipun mereka tidak sekuat binatang ilahi sungguhan. Pertempuran semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka campuri. Terlebih lagi, dengan nasib tragis klan buaya bayangan dan klan naga api beracun di hadapan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak belajar dari kesalahan mereka? Jadi, ratusan ribu orang hanya bisa menyaksikan Ye Xiwen menjalani cobaan beratnya. Di dalam tubuh Ye Xiwen, teknik tubuh penguasa juga berkobar tak terkendali, dan sisa kekuatan pil pemurnian Dewa 9 Lubang mulai menyebar tak terkendali ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Sebuah kekuatan dahsyat mengalir melalui tubuhnya. Dengan setiap pukulan yang diterimanya, kekuatan penyembuhan sedikit berkurang, dan kekuatannya sedikit meningkat. Ini adalah peningkatan yang sangat langsung, peningkatan kekuatan secara bertahap. Tubuh penguasa tertingginya telah berada di tingkat ke-9 untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah mampu maju ke tingkat ke-10, seolah-olah dia mengalami periode tenang. Tetapi sekarang, berkat penempaan dari cobaan surgawi ini dan kekuatan penyembuhan dari pil pemurnian Dewa 9 Lubang, kekuatannya benar-benar meningkat secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, luka yang dialaminya semakin berkurang. Meskipun masih belum ada perbedaan mendasar, hal itu jelas dapat disebut sebagai perubahan kuantitatif. Sangat kuat, orang ini monster, pantas saja kita tidak bisa mengalahkannya apapun yang terjadi. Gumam Pei Xingchen sambil menatap sosok Ye Xiwen selama masa sulitnya, yang menyerupai kebangkitan penguasa kuno. Meskipun dia tahu Ye Xiwen sangat kuat, dia mungkin masih jauh dari tandingan Ye Xiwen. Ye Xiwen bahkan telah membunuh sejumlah besar ahli dari klan buaya bayangan dan klan naga api beracun, tetapi itu hanya sesuatu yang pernah dia dengar dan belum pernah dia saksikan sendiri. Sekarang, setelah benar-benar menyaksikan penderitaannya, dia benar-benar bingung. Dia menyebutnya menakutkan, dia menyebutnya monster. Cobaan yang dialaminya jauh lebih berat daripada yang dialami orang biasa, tetapi dibandingkan dengan Ye Xiwen, dia bukan apa-apa. Salah satu monster yang dipenuhi energi. Petir ini dapat dengan mudah membunuhnya. Seandainya penderitaan yang dialaminya 1/10 saja lebih berat dari ini, kemungkinan besar dia akan binasa. Kekuatan Ye Xiwen tidak muncul begitu saja. Dilihat dari cobaan yang telah ia atasi, kemungkinan besar ia telah melalui banyak lika-liku sebelum memperoleh kekuatannya. Ye Xiwen, yang terjebak dalam kesengsaraan surgawi, tampak benar-benar tidak sadar, membiarkan naluri tubuhnya mengendalikan tindakannya. Meskipun demikian, setiap gerakan yang dilakukannya sangatlah dahsyat. Sebuah pukulan biasa dapat menembus langit, setiap gerakan yang dilakukannya mengandung prinsip-prinsip seni bela diri. Selesaikan juga penulisannya, kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita terus seperti ini, aku khawatir kau akan kelelahan sampai mati sebelum cobaan surgawi ini berakhir. Ye Mo mengingatkannya. Ye Xiwen mengangguk tanpa berbicara, tetapi wilayah kekuatan angin dan petir meluas di sekitarnya. Di dalam wilayahnya, kecepatan binatang petir itu langsung melambat. Meskipun mereka masih cepat, mereka jelas tidak sebanding dengan kekuatan puncaknya. Meskipun hal itu mungkin tidak mengurangi biaya secara signifikan bagi orang biasa, hal itu sudah cukup bagi Ye Xiwen. Sosoknya bergerak seketika, dan dalam sekejap ia melesat keluar, berubah menjadi cahaya keemasan, bergegas ke depan burung ilahi, Phoenix. Meskipun terbuat dari petir, setiap bulunya tampak hidup, berkilauan dengan cahaya warna-warni. Saat melihat Ye Xiwen menyerbu ke arahnya, makhluk itu segera membuka mulutnya dan melepaskan bola api bercampur petir ke arah Ye Xiwen. Kilatan cahaya pedang keluar dari tangan Ye Xiwen, membelah bola api menjadi 2. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Phoenix petir, dan pedangnya menebas ke bawah. Dengan ragu-ragu, Ye Xiwen melepaskan kekuatan domainnya, menyebabkan Phoenix petir itu melambat. Ia sebenarnya bisa menghindari serangan itu,
tetapi sekarang ia tidak punya cara untuk menghindar dan Ye Xiwen segera memutus salah satu sayapnya menjadi dua dengan satu tebasan pedang. Setelah pertempuran yang panjang dan sengit, Ye Xiwen menemukan bahwa tangan-tangan secepat kilat ini sangat kuat. Kecepatan, kekuatan, fisik, dan kemampuan supranatural mereka jauh melampaui para ahli alam aspek Dharma biasa. Namun, mereka semua memiliki kelemahan utama. Mereka tidak memiliki domain yang dapat dimiliki oleh seorang master alam aspek Dharma. Meskipun Ye Xiwen belum mencapai alam aspek Dharma dan tidak dapat mengubah domain semuanya menjadi domain, itu lebih dari cukup untuk menahan binatang ilahi petir yang bahkan tidak memiliki domain. NG lebih dari cukup untuk mengatasi hal-hal ini. Meskipun kita tidak berharap untuk membunuh mereka dengan domain kita, setidaknya kita dapat menunda tindakan mereka. Phoenix petir itu secara naluriah ingin melarikan diri dan memulihkan kekuatannya, tetapi Ye Xiwen tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia segera melangkah maju dan mengejarnya. Dentang, pedang yang terbentuk dari niat pedang di tangannya bersinar dengan cahaya yang tak terbayangkan. Niat pedang itu sangat dahsyat, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai mendidih. Kemudian, cahaya pedang itu menyambar dan meledak dengan pancaran pedang besar, yang menembus lurus ke arah tubuhnya yang besar. Boom! Energi pedang menghantam tubuh Phoenix petir. Phoenix petir tidak punya waktu untuk menghindar, atau lebih tepatnya, kecepatannya dibatasi dan sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan Ye Xiwen. Ia hanya bisa menerima pukulan telak ini. Makhluk petir ini seluruhnya terbuat dari petir, memiliki kecepatan luar biasa. Bahkan ketika Ye Xiwen sepenuhnya melepaskan sayap angin dan petirnya, kecepatan mereka hanya sedikit lebih cepat dari mereka, hampir tidak menyamai kecepatan mereka. Namun, begitu mereka terperangkap dalam domain kekuatan angin dan petir Ye Xiwen, kecepatan mereka sangat berkurang. Bagi orang biasa, mungkin itu tidak tampak seperti perlambatan yang berarti, tetapi baginya, itu sudah lebih dari cukup. Bab 1155 Alam Aspek Dharma, tingkat pertama. Serangkaian serangan ini cepat dan tanpa ampun. Ye Xiwen, dengan pengalaman tempurnya yang luar biasa kaya, telah memutuskan bagaimana menghadapinya dalam sekejap. Binatang suci petir lainnya ingin datang dan membantu, tetapi sudah terlambat. Phoenix petir itu hancur berkeping-keping oleh Ye Xiwen di udara, berubah menjadi langit yang dipenuhi kilat. Karena seluruhnya hancur, mustahil baginya untuk kembali ke keadaan semula. Ye Xiwen juga menyerap energi petir yang tersisa ke dalam tubuhnya sendiri untuk memperkuat fisiknya yang perkasa. Wosh! Ye Xiwen menghilang lagi, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan naga petir. Melihat Ye Xiwen menyerbu ke arahnya, naga petir itu meraung marah dan melepaskan cambukan ekor yang dahsyat. Ekornya yang sangat besar, sebesar pegunungan, menghantam Ye Xiwen dengan kekuatan yang mengerikan. Ye Xiwen mengangkat tangan kirinya, melepaskan semburan cahaya keemasan sambil menamparkan ekor naga itu. Boom! Tabrakan mengerikan lainnya terjadi, dan ekor naga itu langsung penyok akibat tamparan Ye Xiwen. Dentang! Segera setelah itu terdengar suara dentingan keras lainnya, dan sebuah niat pedang yang mengerikan melesat langsung melintasi langit, menembus kepala naga ilahi dalam sekejap. Boom! Kepala naga itu hampir meledak. Jika itu makhluk biasa, bahkan seekor naga, tertusuk di otak akan berakibat fatal. Tapi ini adalah naga petir, yang tidak hidup dengan sendirinya. Ia hanya bisa bertarung karena diberi roh bertarung oleh Dao Surgawi. Saat Ye Xiwen menusuk seluruh tubuhnya dengan pedang, cakar depannya yang sangat besar, hampir lebih besar dari Ye Xiwen sendiri, menyerang Ye Xiwen dengan kecepatan kilat. Mereka akan menangkap Ye Xiwen dan membunuhnya. Meledak, Ye Xiwen meraung, dan pedang yang terbentuk dari niat pedangnya meledak di tempat. Naga petir, yang hendak membalas, langsung hancur berkeping-keping, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung memusnahkan jejak Dao Surgawi di dalam tubuhnya. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir eterik yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, makhluk petir lainnya tiba terlambat. Semua ini, meskipun terdengar seperti cerita panjang, sebenarnya hanyalah kilatan petir. Bagi para prajurit Taois yang mengamati dari jauh, Ye Xiwen bagaikan Tyrannosaurus Rex humanoid yang menghancurkan. Kemanapun dia pergi, binatang-binatang petir itu akan meledak di tempat. Kecepatan Ye Xiwen terlalu cepat, mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Setelah itu, hanya para ahli di alam aspek Dharma yang samar-samar dapat melihat beberapa jejak, dan hanya para ahli setingkat Master Sekte Guiyuan yang dapat melihat dengan tepat apa yang telah terjadi.
Rasa dingin menjalari punggung mereka. Meskipun mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi, mereka takut tidak akan mampu bereaksi sama sekali jika itu terjadi pada mereka. Para makhluk petir itu tidak punya cara untuk menghindari serangan Ye Xiwen. Ye Xiwen sudah sedikit lebih cepat dari mereka, dan sekarang kecepatan mereka semakin terhambat oleh domain kekuatan angin dan petir, sehingga mustahil bagi mereka untuk mengimbanginya. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat rekan-rekan mereka dibunuh oleh Ye Xiwen. Meskipun mereka semua tidak sadarkan diri dan tidak mampu merasakan kesedihan, mereka juga diberkahi dengan bakat tempur yang luar biasa. Justru karena alasan inilah mereka memilih untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka yang lain, karena jika keadaan terus seperti ini, Ye Xiwen pasti akan mengalahkan mereka. Satu persatu, makhluk suci bertenaga petir ini memiliki bakat dan pengalaman tempur yang belum diketahui jumlahnya. Penilaian seperti itu dapat dilakukan hampir seketika. Sekalipun mereka bisa membuat penilaian seperti itu, mereka tetap tidak bisa mengimbangi kecepatan Ye Xiwen. Ye Xiwen sekarang jauh lebih cepat dari mereka. Yang terpenting, kecepatan serangan Ye Xiwen terlalu cepat, dan dia mengalahkan mereka terlalu cepat. Rekan-rekan mereka bahkan tidak bisa menunggu mereka datang untuk menyelamatkan mereka dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mereka dihancurkan berkeping-keping oleh Ye Xiwen. Kecepatan serangan Ye Xiwen bukanlah sesuatu yang istimewa, dapat disimpulkan dalam 3 kata, cepat, akurat, dan tanpa ampun. Hanya dengan 3 kata itu, dia mampu mengalahkan makhluk-makhluk petir tersebut. Itu seperti kontes keterampilan antara kedua belah pihak. Ye Xiwen mungkin hanya sedikit lebih cepat dari mereka, tetapi akumulasi kesenjangan besar secara bertahap inilah yang menyebabkan mereka hancur. Mereka memang bukan tandingan Ye Xiwen sejak awal, tetapi setiap kali Ye Xiwen melukai salah satu dari mereka dengan parah, dia akan menarik sekelompok binatang suci untuk menyerangnya, sehingga mustahil untuk melanjutkan pertarungan. Binatang suci petir ini, yang tidak memiliki bentuk fisik, tidak peduli jika terluka. Selama mereka tidak hancur di tempat, mereka tidak peduli dengan hal lain. Jadi mereka bertarung hampir sepanjang hari, tetapi kenyataannya, makhluk-makhluk mitos ini tidak banyak melemah. Ye Xiwen juga memahami prinsip bahwa lebih baik mematahkan 1 jari daripada melukai ke-10 jari. Sekarang setelah dia akhirnya menemukan kesempatan, bagaimana mungkin dia tidak bertindak cepat? Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kali Ye Xiwen berkilat dan muncul kembali, dia bisa langsung menghancurkan monster petir berkeping-keping. Setiap kali sangat berbahaya, dan monster petir itu hanya berjarak sehelai rambut dari menyerang, tetapi Ye Xiwen selalu berhasil lolos. Makhluk-makhluk petir itu menyerbu dan mengepung Ye Xiwen, tetapi Ye Xiwen sama sekali tidak peduli. Namun, Ye Xiwen takut mereka akan mengganggu ritmenya dan menyebabkannya kembali ke kondisi di mana dia hanya bisa terluka tetapi tidak terbunuh. Saat semakin banyak makhluk petir yang dihancurkan oleh Ye Xiwen dan diserap ke dalam kekuatannya, keseimbangan kekuatan antara kedua pihak menjadi semakin tidak seimbang. Makhluk petir itu secara bertahap berhenti menimbulkan ancaman bagi Ye Xiwen, karena kecepatan mereka tidak dapat mengimbangi kecepatannya, apalagi menimbulkan ancaman. Bang, 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 dia berulang kali menghancurkan binatang suci bertenaga petir itu berkeping-keping, membuktikan bahwa mereka bukanlah tandingan Ye Xiwen. Boom! Akhirnya, dengan Bai Ze terakhir yang hancur berkeping-keping oleh Ye Xiwen, kesengsaraan surgawi akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan berlalu. Awan di langit mulai berkurang secara bertahap, dan aura Ye Xiwen akhirnya mulai melambung tinggi tanpa halangan apapun. Puncak tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Tahap awal alam aspek Dharma. Ye Xiwen melangkah ke alam aspek Dharma dalam sekejap, tetapi auranya tidak berhenti dan terus meningkat. Kekuatan obat dari pil pemurnian roh 9 lubang di tubuhnya terus mencair. Sebelumnya, ketika dia hanya berada di alam aspek Dharma setengah langkah, Ye Xiwen tidak dapat sepenuhnya mencerna kekuatan obat dari pil pemurnian roh 9 lubang. Atau lebih tepatnya, dia mencerna kekuatan obat dari pil pemurnian roh 9 lubang dengan sangat lambat. Namun kini, ia telah memasuki alam aspek Dharma, dan kekuatannya berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Ye Xiwen sekarang mampu menghancurkan 10 orang seperti dirinya. Sebelumnya hanya dengan 1 pukulan, perbedaan kekuatannya memang sebesar itu. Awalnya, pil pemurnian roh 9 lubang hanya dapat dicerna secara perlahan, dan bahkan membutuhkan serangan eksternal untuk mencernanya. Namun sekarang, situasinya benar-benar berbeda.
Dia dapat dengan cepat menyerap kekuatan obat dari pil pemurnian roh 9 lubang hanya dengan mengedarkan kitab pengamatan manusia. Kekuatannya terus meningkat, akhirnya mencapai puncak tingkat pertama alam aspek Dharma, sebelum akhirnya berhenti. Dia membuka matanya, mengepalkan tinjunya. Perasaan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya sungguh luar biasa. Dia baru berada di alam aspek Dharma setengah langkah, bukan alam aspek Dharma. Ye Xiwen baru melangkah satu langkah ke depan, tetapi dia merasakan kekuatannya meningkat puluhan kali lipat. Sejujurnya, kecuali Anda bertemu dengan seorang master seperti Ye Xiwen yang puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat daripada master biasa di level yang sama, dalam keadaan normal, seorang master alam aspek Dharma sudah cukup untuk menghancurkan sepenuhnya seorang master alam aspek Dharma setengah langkah. Sekalipun itu adalah dirinya yang dulu, dia sama sekali tidak akan memiliki peluang untuk menang melawan dirinya yang kini telah memasuki alam aspek Dharma. Pasukan Taois, yang mengamati dari kejauhan, baru berani mendekati Ye Xiwen setelahnya. Meskipun kesengsaraan surgawi hampir lenyap dan semua orang tahu bahwa Ye Xiwen telah selamat darinya, ia tampaknya terus pulih, sehingga tidak ada yang berani mengganggunya. Lagi pula, ini adalah dewa yang menakutkan dan ganas yang sendirian menghancurkan dua ras besar. Ya, begitulah cara mereka memandangnya. Pasukan Dao mereka yang berjumlah jutaan hanya dimobilisasi untuk membersihkan kekacauan. Faktanya, kekuatan utama mereka telah dimusnahkan oleh Ye Xiwen. Seluruh pasukan klan mereka dilenyapkan oleh Ye Xiwen dengan bantuan kesengsaraan surgawi, dan semua ahli alam aspek Dharma mereka juga telah binasa di tangan Ye Xiwen. Sejujurnya, kedua ras itu benar-benar dimusnahkan oleh Ye Xiwen. Bagi seseorang yang kemampuan bela dirinya cukup untuk menghancurkan makhluk setingkat hegemon, menyebutnya sebagai dewa yang ganas sama sekali bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. Terlebih lagi, itu sebelum dia mengalami kesengsaraan. Jika dia sudah setakut ini sebelum kesengsaraan, tak terbayangkan tingkat apa yang akan dia capai sekarang setelah dia selamat dari kesengsaraan surgawi. Ye Xiwen melirik jutaan prajurit Dao dari tiga kekuatan hegemonik utama yang menyerbu masuk dan menyeringai, kalian akhirnya tiba. Kabar tentang kematian kedua penguasa itu akhirnya menyebar, dan seluruh Laut Yunsing menjadi hening. Semua orang tercengang, terstunet di tempat. Itu sungguh tidak bisa dipercaya, atau lebih tepatnya, otak mereka telah berhenti berfungsi. Mereka tidak salah dengar, kan? Bukan pemusnahan dua kekuatan papan atas. Di Laut Yunsing, meskipun keadaan relatif damai dan manusia serta ras laut hampir tidak dapat menjaga keseimbangan, mereka tidak akan terlalu terkejut jika kekuatan kelas 1 dimusnahkan. Tapi ini, Tuan, apakah kedua kekuatan besar itu telah hancur? Bagaimana mungkin? Ini pasti lelucon. Itu sama sekali tidak mungkin. Perlu dicatat bahwa di Laut Yunsing, sejak awal sejarah yang tercatat, 3 penguasa tertinggi ras laut telah ada, sementara 3 penguasa tertinggi ras manusia bermigrasi ke sana satu persatu di tahun-tahun berikutnya. Betapapun hebatnya kekacauan yang terjadi, tidak pernah ada masa di mana kekuatan setingkat penguasa tertinggi dihancurkan. Mereka pasti salah dengar.